Sedulur nyawiji siji ing guyub lan rukun tansah ngajeni lan ngopeni ukur gunung Hanjoko. Asam. Saya akan mulai dengan doa. Rahmat asli nama, rahmat asli nama. Sada stiti sarira siwa suci nirmala. Sri Pasuta Sri Patom Sri Ambantu Skambantu Purnambantu. Pranamyo sang lingam dewa lingam aiswara saru dua diwanam tasmi lingam ya nama Om Ayu wardiasa wardi pratna suka seriam dharma santana rica sampai kewan biawat kanggo mahmitale candar ke gegana awat tak yapi babat Om Sukam Wantu Sumbantu Sabtoriya Gariastu Tak Astu Swaha. Santi. Bapak Ibu, warga Tempek Palmerah yang berbahagia yang saya banggakan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Hari ini kita bertemu di dalam kegiatan meeting melalui Zoom. Dan inilah sebenarnya wajah-wajah Bapak Ibu yang cerah dan wajah-wajah yang astral. Sama dengan wajah astral ini, penampakan astral kita. Karena teknologi yang canggih ini, kenapa saya katakan sama dengan badan astral? Bapak Ibu bisa melihat wajah kita masing-masing, tetapi kita tidak bisa saling memegang satu dengan yang lain. Itu sama dengan perwujudan wajah atau badan astral kita, badan halus kita. Badan halus kita berada di dalam badan kasar ini, dan di dalam badan halus terdapat Atman yang disebut jiwa. Nah, ketika Atman berada di dalam makhluk hidup manusia yang masih hidup disebut jiwa, dan ketika Atman itu keluar dari badan kita atau meninggalkan badan kita, itulah disebut dengan roh. Makanya harus kita bisa membedakan Atman itu kapan disebut jiwa dan kapan disebut roh. Baiklah Bapak Ibu, hari ini saya mendapat tugas untuk menyampaikan Dharma Wacana dengan judul menyikapi ke virus corona COVID-19 di era new normal. Bapak Ibu ya, di era new normal. Menurut tata bahasa Indonesia, normal itu adalah biasa, keadaan yang biasa. Dan new normal adalah membiasakan yang baru. Nah, di dalam membiasakan yang baru inilah sebenarnya tidak mudah. Karena memerlukan pelatihan-pelatihan. Contohnya seperti kita diimbau untuk mengikuti protokol kesehatan. Di mana di dalam mengikuti protokol kesehatan itu ada yang salah satu menggunakan masker. Menggunakan masker itu adalah tidak biasa. Dan banyak orang mengatakan ketika menggunakan masker rasanya tidak nyaman, tidak leluasa, pernapasan tidak bebas. Dan untuk ibu-ibu katanya senyumnya tidak terlihat dan lipstiknya juga tidak nampak. Nah, itu yang kendalanya, kendala kecil. Kemudian membatasi jarak.
yang biasa membaca sejarah artinya kita tidak boleh saling bersentuhan. Di mana biasanya ketika kita ketemu dengan sahabat, dengan kerabat, pasti akan mengatakan, oh apa kabar? Saling berpelukan. Cipika-cipiki. Dan saya pun kalau ketemu tokoh-tokoh umat, para kiai, kalau ketemu berpelukan, ciuman, cipika-cipiki. Tetapi tidak dengan Bu Hajinya, dengan Pak Hajinya. Kalau dengan Bu Hajinya dikhawatirkan akan berkepanjangan. Nah, itu hal-hal yang harus kita sekarang lakukan, di mana menjadikan new normal. Kemudian mencuci tangan. Oke, mencuci tangan sudah biasa kita lakukan. Tetapi sekarang diimbau setiap 20 menit mencuci tangan. Dan caranya sudah dikasih tahu, seperti di Germas. Akhirnya karena seringnya cuci tangan, sampai tangan juga kram. Itu kan kita biasanya orang kita mencuci tangan itu bahkan waktu mau makan pun jarang cuci tangan. Tetapi mencuci tangan setelah makan baru cuci tangan. Tapi sekarang kan dihimbau selalu mencuci tangan. Nah, hal-hal itu menjadi new normal yang harus kita normalkan. Nah, Bapak Ibu, kemudian bagaimana kita menyikapi situasi ini menurut Hindu, menurut ajaran Hindu. Nah, Bapak Ibu, kalau virus corona ini ibarat hane tan hane. Ada, dikatakan ada, tetapi tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Dikatakan tidak ada, nyatanya banyak yang korban meninggal karena virus. Tadi saya sudah baca berita, anak muda 22 tahun, dari Bekasi naik bus ke Jember, kemudian di tengah perjalanan mendadak panas tinggi, tidak bisa napas, dan langsung meninggal. Nah, keadaan-keadaan begini kan sering kita dengar, sering kita baca di media. Nah, Bapak Ibu, nah bagaimana caranya kita selaku umat Hindu menyikapi kondisi merebaknya virus COVID Corona ini? Caranya adalah, pertama, sabar. Kedua, tabah. Ketiga, yakin. Ketiga itu adalah yakin. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kalau kita harus sabar? Sabar dalam artian kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan sebagaimana diatur di dalam protokol kesehatan, memakai masker, cuci tangan, kemudian menjaga jarak, dan harus kita lakukan dengan disiplin sampai kita menunggu situasi ini aman, dan kita berdoa semoga virus corona ini cepat menghilang dari permukaan bumi. Mudah-mudahan, tapi kita tidak tahu apakah memang akan hilang atau tidak, tetapi tetap kita harus dengan sabar mengikuti protokol kesehatan. Kemudian tabah. Tabah seperti apa menurut kita selaku agama ini? Mari kita kuatkan serada dan bakti. Dan selalu memohon semoga kita berada dalam lindungannya. Dan kita yakin bahwa apapun yang terjadi ini adalah memang kehendaknya. Dan saya yakinkan itu. Saya yakinkan. Bapak Ibu coba lihat. Semua ini berproses. Kemudian yang ketiga adalah yakin. Yakinlah bahwa Tuhan itu ada. Yakin bahwa Tuhan itu akan memberikan perlindungan kepada kita. Dengan cara kita berdoa, memohon. Dan selaku umat beragama, kita yakin bahwa apapun yang terjadi itu memang kehendak. Memang kehendak yang dewasa. Semua kejadian ini tidak karena kebetulan. Semua peristiwa ini terjadi karena berproses. Ada proses. Mari kita kembali mengenang. Hindu mengenal Trikona. Lahir, hidup, mati. Dan itu semua akan dialami oleh makhluk hidup. Dan semua itu berproses. Coba kita merenung sedikit. Waktu kita lahir, waktu kita sebelum lahir,
Apakah kita tahu kapan kita lahir, di mana kita lahir, dan bagaimana setelah kita lahir? Ini berproses. Semua berproses. Dan apakah kelahiran ini bisa diminta? Atau kita minta kita lahirkan di sini, lahirkan di sana? Tidak bisa. Dan ini semua berproses. Berproses sehingga kita lahir. Kemudian bagaimana setelah lahir? Bagaimana kehidupan yang akan kita jalani setelah kita lahir? Ini semua berproses. Dinamika kehidupan sangat-sangat luar biasa. Semua berproses. Yang menjadikan kita seperti ini, menjadikan saya seperti ini, semua berproses. Umat Hindu mengenal ajaran catur asrama. Di dalam kehidupan ini ada tahapan-tahapan. Tahapan kita belajar, tahapan kita memasuki grihastha asrama, tahapan kita memasuki biksuke dan sannyasi. Semua itu ada tahapan. Dinamika kehidupan, bagaimana kita melalui semua tantangan itu. Bagaimana kita bisa melalui bahaya-bahaya di dalam kehidupan ini. Itu semua berproses dan semua ada yang mengaturnya. Saya mengalami sendiri dalam kehidupan saya. Dan saya sering mengalami kejadian yang hampir fatal, yang hampir menyebabkan saya meninggal dunia. Tetapi apa? Kok bisa selamat? Di mana keyakinan kita? Itu karena Tuhan melindungi kita. Tuhan semua mengatur ini. Oleh karena itu keyakinan kita selaku umat beragama, apapun yang terjadi ini adalah kehendak. Adalah kehendak yang dewasa. Demikian juga proses kita akan mengakhiri hidup ini. Nah, pertanyaannya, apakah kita harus selalu dihantui oleh rasa takut menghadapi kondisi virus corona ini? Jawabannya adalah kembali kepada keyakinan. Keyakinan kita sebagai umat beragama. Bagaimana umat Hindu meyakini keberadaan Tuhan? Kalau kita yakin bahwa semua itu atas kehendaknya. Demikian juga virus-virus ini. Terjadinya berproses. Terlepas dari mana mulainya, terlepas apa penyebabnya, itu semua berproses. Oleh karena itu, apakah kita harus takut? Saya katakan kembali kepada kita. Bagaimana kita menyikapi hal ini? Mari kita tingkatkan sadhu. Tingkatkan spiritual kita dengan cara bagaimana? Memuja Tuhan. Selalu mengingat-ingat nama Tuhan. Dan memuja keberadaan Tuhan. Kalian senantiasa memohon perlindungan. Dan itulah yang harus kita penuh dengan keyakinan. Oleh karena itu kita tidak perlu terlalu khawatir dengan kondisi alam ini. Boleh khawatir, tapi kalau kita harus selalu yakin. Sehingga kita tidak terbelenggu di dalam keadaan yang sempit. Saya lakukan apa saja yang bisa saya lakukan, tetapi saya tetap berdoa. Dan penuh yakin bahwa Tuhan pasti akan melindungi. Saya sempat datang ke kampus mengajar mahasiswa dalam kondisi seperti ini. Bertemu mahasiswa. Saya ke pasar. Setiap hari saya ke kantor. Ketemu anak-anak. Kerja seperti biasa. Tidak terbelenggu dengan lingkungan yang sempit. Tetapi standar protokol kesehatan kita ikuti dan berdoa, selalu berdoa. Itu yang harus kita yakini. Nah, itu yang harus kita yakini. Kemudian untuk bagaimana kita bisa survive di dalam kondisi seperti itu. Maka yakinlah semua itu berproses. Jangan kita khawatir dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi keesokan harinya. Ada sebetulnya 3 masalah di dalam kehidupan ini. 3 waktu. Waktu yang lalu adalah masalah yang lalu sebagai pengalaman yang sudah kita lalui. Dan mari kita jadikan pelajaran. Mana yang bagus, mana yang bermanfaat. Kita jadikan pelajaran untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Kemudian waktu sekarang. Waktu sekarang adalah apa yang sedang kita lakukan. Sedang apa kita sekarang ini? What we are doing now. Itu yang masa sekarang. Masa yang akan datang. Kita berencana.
harus kita rencanakan. Tapi semua kembali kepada Yang Maha Kuasa. Contohnya akan datang sebentar lagi Pak Gede, Adi, Putra merencanakan akan membuat lagi kegiatan meeting melalui Zoom dengan lintas provinsi. Itu adalah waktu yang akan datang, yang kita rencanakan. Nah, oleh karena itu kita sudah melalui beberapa hal dan kita sampai saat ini diberikan kesehatan dalam kondisi yang penyebaran penyakit. Nah, walaupun ada beberapa saudara kita, teman kita mengalami gangguan atau lagi gangguan kesehatan, dampak dari pandemik ini, ya kita berdoa. Kita sudah doakan tadi. Semoga Tuhan tetap memberikan perlindungan, semoga yang sakit diberikan kesembuhan, dan yang sehat tetap berada dalam lindungan yang dewasa. Nah, virus corona ini dampaknya terhadap sosial kehidupan masyarakat, khususnya umat kita Hindu. Apa ada hikmah? Ada nggak hikmah di dalam kondisi seperti ini? Contohnya, misalnya yang kita alami itu mengenai persoalan kita melakukan persembahyang. Sebelum terjadinya penyebaran virus COVID Corona ini, kita merencanakan, Bu Desi selaku ketua panitia Piodalan, merencanakan akan melakukan Piodalan sebagaimana yang sudah biasa kita lakukan. Nah, kemudian dengan adanya penyebaran COVID virus Corona ini, ada standarisasi protokol kesehatan dari pemerintah yang mau tidak mau harus kita ikuti demi keselamatan kita, keselamatan keluarga, dan keselamatan kerabat-kerabat yang lain. Yaitu kita melakukan persembahyangan dengan sangat-sangat dengan istilahnya dengan cara yang alit. Tadi tidak dengan sederhana ya. Jadi kita tidak ada istilah penyederhanaan pakar tidak. Tetapi tingkatan alit, Madhir, Ageng. Jodoh alit, jodoh Madhir, dan Ageng. Nah, jadi dengan tingkatan alit, kita umat Hindu bisa melakukan persembahyangan dimanapun dalam keadaan apapun. Nah, itulah pentingnya kita tetap berdoa, memohon perlindungan. Dan tidak mesti harus ke pura, dimanapun bisa, di kantor, di rumah. Tetapi intinya harus selalu ingat dengan Tuhan, selalu memuja kekuasaan Tuhan, karena Tuhan adalah yang mengatur semua kondisi yang ada di bumi. Umat Hindu, tatwa adalah pengetahuan tentang Tuhan. Tidak ada yang tahu siapakah Tuhan itu. Saya seminar di puncak dengan lintas agama dari berbagai agama, menanyakan, ada nggak yang bisa menjawab siapa Tuhan itu? Karena Tuhan acintir. Tuhan tidak bisa kita lihat, tetapi kita bisa yakini bahwa ada. Tidak ada yang menyebutkan kamus siapa Tuhan. Tetapi dari definisi, dari kajian-kajian, dari pengalaman kita, bahwa Tuhan itu adalah pencipta alam beserta isinya. Itulah Tuhan yang menciptakan alam beserta isinya ini. Yang pada akhirnya juga semua ciptaannya akan kembali kepada Sang Pencipta. Nah, bagaimana kita menyikapi keberadaan Tuhan? Tuhan bisa berada jauh dengan kita, yang disebut transenden, dan Tuhan bisa dekat dengan kita, yang disebut gimana. Itu tergantung bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita mengkondisikan, bagaimana kita memposisikan Tuhan, keberadaan Tuhan. Apakah mau Tuhan itu dekat dengan kita? Apakah Tuhan itu mau jauh dengan kita? Nah, Bapak Ibu, jadi intinya kita tidak perlu khawatir dengan kondisi ini, bahwa sebagai umat beragama kita yakin bahwa semua ini adalah terjadilah kehendaknya. Tidak ada sesuatu peristiwa yang kebetulan, tapi itu semua berproses. Karena kita yakin bahwa semua itu adalah kehendak yang widiwasa, maka terjadinya virus ini, adanya dampak virus ini,
bagaimana virus ini berdampak kepada kita semua. Kita yakini bahwa semua adalah kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi dengan demikian, ya tetap beraktivitas sesuai dengan protokol kesehatan dan tidak usah terlalu khawatir dengan keadaan yang terjadi saat ini. Ya, sementara itu dulu kita bisa diskusikan sehingga tidak terbuang waktunya banyak untuk saya berbicara. Mari kita diskusikan. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Gak ada MC, Pak. Ah ya, bosnya. Terima kasih Pak Gusti Komang, luar biasa ya. Sabar, tabah, yakin, itu yang saya ingat. Ya, Bapak Ibu, semoga ini menjadi bekal buat kita semua. Kita sabar, kita tabah, dan yakin, karena ini adalah sebuah proses yang Tuhan berikan untuk kita semua. Tidak cuma di Jakarta kok, semua Indonesia kena, bahkan dunia juga kena gitu. Dan semua juga pasti memberikan yang namanya effort atau usaha atas apa yang mereka hadapi. Dan kami berharap Bapak Ibu kita semua saat ini menghadapi tantangan masing-masing, dan ya, yang saya bisa sampaikan cuma tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Gusti Komang, sabar, tabah, yakin. Semua balik kepada beliau, asalkan kita sekali lagi disiplin. Ayo kita bantu pemerintah, pakai masker, cuci tangan sering-sering, pakai sabun, ya. Kemudian juga jaga jarak. Saya berharap bahkan nanti ketika ini kan sudah mulai dibuka, kita boleh bertemu, tapi juga tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dan ya Pak Nyoman Sutrisno, kami persilakan untuk memberikan arahan dan informasinya, Pak. Silakan Pak. Om Swastiastu. Swastiastu, Bapak. Sareng sami ya. Rencananya siapa yang dapat nika paukon tilem nika, dia yang bertugas seperti yang kita utarakan Dumun itu, yang menjaga yang untuk mengetes suhu, untuk yang meminta orang untuk mencuci tangan, meminta orang untuk mengenakan masker, semua diambil alih oleh TMP yang dapat tugas paukon waktu itu. Semua di Puro nika sebenarnya semua sudah siap, cuci tangan sudah ada 3 kalau nggak salah nika, sudah ada 3 tempat cuci tangan. Semua sudah siap sebenarnya. Tempat sembahyang sudah dikasih tanda. Tapi sementara waktu tadi seperti yang Pak Gusti Komang bilang, kita bersabar dengan kondisi ini. Mudah-mudahan tanpa mengurangi rasa keluarga kita, walaupun via Zoom kita juga masih bisa bertemu dan saling bersapa walaupun terbatas tentunya. Tapi tadi itu yang Pak Gusti Komang sampaikan, saya berharap kita semua 3 prinsip itu benar banget, sabar, tabah, yakin, dan hadapi ya. Itu semua proses dari Tuhan, pasti yang jelas Tuhan akan mampukan kita untuk melewatinya. Nah, sebelum saya tutup, Pak Gusti Komang, saya harap sekali lagi mendoakan untuk semeton kita, terutama di warga Tempe Palmera, Pak, supaya berbagai tantangan yang mereka hadapi, baik kesehatan, ekonomi, hubungan, atau apapun juga, itu semuanya mereka bisa hadapi, kita semua bisa hadapi, kita dimampukan, diberi kekuatan, dan diberikan kesehatan tentunya. Ya Pak Gusti Komang, kami mohon perkenan Bapak untuk sekali lagi memberikan doa, dan kami akan mengikuti arahan Bapak. Silakan Pak Gusti. Terima kasih. Mungkin kita berikan kesempatan kepada Ide Made ya menutupnya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Marilah kita tutup pertemuan ini dengan doa. Dan jangan lupa tetap semangat, cuci tangan, pakai masker, dimanapun berada saling menjaga. Maskerku untuk melindungimu, maskermu untuk melindungiku, kan gitu. Right. Ya, agar semua bisa terselamatkan, tidak kena COVID,
Dan rajinlah puja Trisandi 3 kali sehari dengan pranayama yang baik dan benar. Sehingga menjauhkan virus-virus itu masuk ke dalam paru-paru kita. Agar hawa panas ada dalam paru-paru ini bisa mengusir virus-virus itu dengan puja Trisandi setiap hari 3 kali sehari. Ya berusaha walaupun tidak bisa berbuat banyak dalam kehidupan sekarang ini yang memang tadi Pak Gusti Komang Widana menyampaikan ini tidak seimbang hidup ini antara Buana Agung dan Buana Alif. Makanya ada virus itu datang. Sehingga kembali lagi diringankan karma-karma kita yang buruk mungkin untuk diseimbangkan dengan alam semesta ini sehingga bisa terlewati. Terima kasih. Saya tutup dengan doa. Om Sarve Bhavantu Sukhina, Sarve Santu Niramaya, Sarve Badrani Pasyantu, Makasih Duka Bhagawet. Om Santi, Santi, Santi. Om. Silakan Desi. Sekali lagi saya ucapkan semoga semua selalu sehat, bahagia, dan segala tantangan yang dihadapi, kalau guru saya bilang enjoy the process, that the process from the God, gitu kan. Jadi, tapi jangan lupa untuk selalu menghadapinya dengan sikap yang positif. Baik. Baik, Bapak Ibu semuanya, sampai berjumpa. Kita tutup dengan bersama-sama mengucapkan para Santi. Satu, Om Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Baik, sehat bahagia ya buat semuanya. Salam, salam sehat semua ya. Swastiastu, silakan live dulu ya.